Izin Pak, terkait dana bansos Pak yang saat ini sedang viral Pak. Beras. Iya Pak. Bahwa yang rusak itu ada, itu 600, ada tenaga sosial ya, teknis dinas sosial, laporan ke saya itu 600 di apa namanya, Sarudi Iya Pak. diganti, di Santar CA 123 itu sudah diganti, tiba-tiba muncul lagi sekarang, dan 2 minggu yang lalu loh, yang dibagi beras 10 hari itu 2 minggu yang lalu. Iya Pak. Kok sekarang baru nampak rusak, dan itu juga kami perintahkan diganti, dan sudah di perjalanan akan diganti. Namun kita akan cek apakah ini settingan politik dari oknum tertentu, dan memang Santar CA sudah mengakui, dan kita bisa yang hidupnya di Tapal di Tengah, bukan di dunia ayang-ayang, di dunia hayalan, dan mungkin tidak tinggal di Tapal di Tengah. Jadi kalau saya dengar, apalagi akun-akun yang tidak jelas ya, akun-akun yang dari bandar narkoba itu ngapain kegiatan itu ya, akun-akun palsu itu. Mulai dari Pandan ini sampai ke Santar CA pada saat itu hujan. Waktu bongkar hujan, bisa cek, dan itu deras. Dan itu pun sudah dipesan kalau dibagi. Kalau ada yang rusak, diganti. Dan isu berkembang sekarang seolah-olah itu sengaja dilaporkan biar ada yang ngasih bantuan, ada yang menjanjikan bantuan. Kalau itu dilaporkan, itu ada settingan politik menurut saya. Jadi nggak apa-apa, yang melapor yang betul orang yang menerima. Ya udah kita suruh ganti, nggak ada persoalan, ya nggak ada persoalan, pasti diganti kalau yang rusak. Itu dari awal udah dibilang, karena cuaca pada saat pembagian itu kan hujan terus, diganti. Dan terbukti hari pertama itu langsung melapor Sarudi 600 diganti, satu mobil itu basah, diganti. Santar CA 123 diganti. Tiba-tiba selang berapa lama baru keluar satu lagi, ini diganti, baru kita cek besok. Ini settingan politik atau bagaimana? Mudah-mudahan tidak settingan politik. Ya, apa? Kemudian Pak, terkait pernyataan Nauluddin Rao terkait membantah katanya meminta proyek kepada Bupati. Itu kan sah-sah saja. Yang penting dia kan udah mengaku WA. Saya udah laporan juga ke saya bahwa dibilangnya mana mungkin saya itu. Dan bahkan di WA saya tadi malam juga. WA saya tadi malam, ya mau mencoba lah menggiring menurut saya segala macam lah. Ya udahlah ya, gak enak juga lah bacakan ini. Cuman yang WA dia yang dibilangnya itu kan sudah tak evaluasi ya? Iya Pak. Kalau saya dengar, betul ya? Iya. Nah, kan nggak mungkin, sedangkan saya tidak masukkan penawaran. Iya Pak. Itu sudah evaluasi katanya. Iya. Pertama, WA dia itu 11 Februari. Ini, kita baca aja, tanggal berapa ini? Selasa 11 Februari Pak. Iya, sedangkan proyek itu baru tayang, itu 22 Februari. Kan ada jejak digital. Iya Pak. Jadi jangankan tahap evaluasi, tender aja belum waktu dia WA. Iya Pak. Pengumuman aja belum. Ini 11 Februari, cek. Itu 22 Februari, saya udah cek tadi. Saya kira, mungkin jadi juga dia, betul ya. Maka saya cek, tanggal berapa ya dia ngomong itu, 11 Februari. Saya cek tadi kan perspektif, kapan itu ya pengumuman lelang apa? Baru 22 Februari. Artinya saya kan pernah bercerita bahwa kalau monyet itu dikasih makan kacang gembira. Ya kan? Iya Pak. Tapi kan saya udah bantah dari awal, jangan dipolitisir. Seolah-olah saya tidak pernah bilang bahwa si Rao monyet atau mirip monyet. Saya nggak pernah bilang. Yang saya bercerita itu bahwa monyet itu kalau dikasih kacang gembira. Jadi kalau ada orang, kan ada juga sama siapa dibilang monyet itu, saya kan udah bilang dari awal. Saya nggak pernah bilang Pak Rao monyet. Bisa dibuka lah. Ada, kan nggak pernah. Tapi janganlah dipolitisir. Tapi kalau ada orang merasa dia mirip monyet atau merasa dia kayak monyet, itu urusan dia, gak bisa kita larang juga, itu kan hak dia juga. Dan saya gak pernah nuduh dia, kan gak pernah kan, saya bilang Rao monyet, gak pernah kan? Iya Pak. Gak pernah, jangan, ini kan puasa, saya puasa loh. Saya puasa, ya, Pak Rao puasa? Nah, coba tanya, ya kan, kami pada satu kantor. Ya, jadi kalau mudah-mudahan dia puasa, saya berdoa. Tapi jangan dipolitisir, seolah-olah ada bilang, sama siapa ditujukan kata-kata monyet. Udah dari awal saya bantah. Saya nggak pernah bilang Pak Rao itu monyet atau mirip monyet. Yang saya bercerita itu monyet hobi makan kacang. Kalau dikasih kacang monyetnya gembira. Jadi itu ya 11, udah jelas ya. Ini 11 Februari ya.
Kalau nggak ini ya 11 Februari ya. Nah, betul nggak? Ya Pak. Ya. Nah, nanti tanyakan lagi kapan itu lelang. Tadi laporan ke saya mulai pengumuman itu tanggal 22 Februari. Jadi kalau dibilang setelah masuk masa evaluasi ya, itu kan siapa yang bohong, jangan kebanyakan bohong, jangan. Tapi yakinlah setelah puasa ini pasti kita akan melakukan prosedur hukum yang berlaku di negara ini. Pasti akan saya lakukan. Siap-siap saja, siap-siap. Nanti tenang-tenang. Kita selesai COVID dulu ya, karena kita COVID ini fokus saja lah, fokus saja. Jadi dihimbau santai saja. Saya udah baca semua itu laporan-laporan yang komentar itu rata-rata kadang-kadang orangnya itu saja, ya kan? Saya kenal lah semua itu. Saya tunjuk langsung aja. Kalau dia ada sinergi ya, ada komentar yang dilaporkan ke saya, ini yang laporan ke saya, itu ada ipar Bonaran Situmayang. Ya, ada ipar baru keluar dari penjara. Kasusnya saya ada kasus apa? Kalau saya tidak salah kasus penipuan kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah, baru keluar dari penjara itu namanya Sinels. Ya, Sinels. Apa namanya itu kandung adik istri Bonaran Situmayang. Baru si Nasrunnya. Ya, udah saya cek semua. Ini saya udah dapat. Nasrun itu kalau nggak salah saya abang kandung si Nasrun kawin sama kakaknya si Bonaran Situmayang. Supaya clear. Kalau akun palsu saya nggak bisa komentari lagi. Ini yang ku kenal yang ku komentari. Yang ku kenal yang saya komentari. Yang nggak ku kenal kayak mana mengomentarinya. Jadi palingnya 5-7 orang yang saya cek itu yang saya kenal. Saya bicara yang saya kenal. Yang itu saya tengok, oh ini ada iparnya Bonaran, ini abangnya kawin sama kakaknya Bonaran. Ya itu yang saya baca. Ya biar masyarakat tahu juga. Tapi yakinlah setelah saya analisis, menurut saya ada dua kekuatan yang hari ini ingin menghambat, mengatur strategi, menghalangi bagaimana pemerintah bekerja supaya kita jangan fokus kepada tujuan kita membangun Tapal Tengah. Yang kedua, ada orang terusik akibat narkoba diganggu di Kabupaten Tapal Tengah. Saya tidak katakan si A, si B, si C, tapi menurut saya ada orang terusik narkoba kita tidak mau di Tapal Tengah. Yang kedua, ada orang terusik karena kita banyak raja-raja meja-meja judi-judikan itu. Yang ketiga, karena kita lantang menyuarakan penipuan CPNS di zaman Raja Bonaran Situmayang. Saya tidak katakan Bonaran CS yang menyuruh, tapi saya duga ini karena kita lantang dan ngotot supaya uang masyarakat yang ditipu zaman CPNS itu dikembalikan di zaman pemerintahan Bonaran. Saya tidak katakan Bonaran yang menipu, walaupun sudah ada satu kasus kalau saya tidak salah, ya sudah vonis ya Bonaran ya. Sudah ingkrah kabarnya. Nah, itu saya tidak, kasus apa itu saya lupa lagi ya. Yang penting saya sampaikan bahwa ada yang setelah saya analisis, ada orang yang keberatan ketika sesuatu itu kan dari lama saya sudah sampaikan. Ada kekuatan yang heboh kalau saya bahas kasus penipuan CPNS di Tapal Tengah zaman Raja Bonaran. Ya kan? Yang kedua, setelah saya ngotot masalah narkoba itu hapus, prostitusi tutup, baru meja-meja judi tertangkap. Sekarang kita dorong bandar-bandar togel, bandar-bandar kim supaya ditangkap. Jadi bekerja itu selesai. Kalau ditanya apa yang kita kerjakan dalam kurun waktu, silakan turunkan tim ahli. Apa yang dikerjakan zaman pemerintah yang lama dan kita tunjukkan yang mana dikerjakannya, yang mana kita kerjakan. Infrastruktur mana dikerjakannya, infrastruktur mana yang kita kerjakan. Nah itu siap kita turunkan tim ahli, cek. Jangan cakap-cakap. Jadi ulangi ya, bantuan bansos pemerintah Tapal Tengah baru 40.000 yang dibayar negara. Yang ditampung Kabupaten, yang pakai APBD Tapal Tengah itu baru 40.000, bukan 60.000. Ya, bukan 60.000. Jangan kebiasaan menyebar fitnah. Ya, yang 17.000 itu bantuan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah serta pegawai. Yang ketiga itu ada bantuan dari partai dan lain sebagainya. Dan mungkin bantuan saya pribadi 6.000 atau 7.000. Kalau saya tidak salah ya, saya dan wakil bupati itu dan istri, kami yang ada usaha juga ya. Dan usaha kami itu 6.000 atau 7.000. Kalung beras kami yang bayar. Jadi jangan samakan kamu dengan orang lain. Nah, jadi kalau kamu pencuri, jangan kamu anggap orang pencuri, gitu ya. Baru ada juga lagi
masalah sekarang dibilang dinas kesehatan ya. Iya, Pak. Udah, saya udah dapat laporan lah tadi bahwa begini. Oh, yang pastinya nggak usah kamu suruh tanya tolong tanyakan ini ke Syanu, ke bapaknya pun ditanyakan kalau masih hidup, nggak ada masalah. Ya, tanya aja. Tapi saya berharap jangan ada mantan pejabat. Saya berdoa ketika di penjara kerjanya jadi bandar togel. Jangan ada pejabat. Kita ini dipilih rakyat. Jangan sampai ada pejabat. Kita berdoa di Tapal Tengah ini ketika dalam masuk penjara halal semua. Jadi mengurus-ngurus narkoba, mengatur-ngatur supaya memberi jawaban ke bandar-bandar narkoba begini supaya mengatur. Jangan sampai ada pejabat kerjanya menjudi aja di dalam penjara. Saya berharap jangan. Karena kalau ke dalam penjara di mana itu nama baik Tapal Tengah sampai itu mantan pejabat Tapal Tengah, kan malu masyarakat. Jangan jadi bandar togel di dalam penjara. Kita himbau gitu lah. Kita tidak tuduh, tapi kita bilang himbau. Dan jangan sampai dari menciptakan itu tidak kondusif di Tapal Tengah ya. Sudah ya, selesai. Nggak ada persoalan masalah beras diganti yang rusak. Masalah Aludin Rao tadi udah selesai ya? Udah, Pak. Ya, masalah bidan-bidan itu atau dokter atau apa itu dinas kesehatan, pilkada masih lama. Gak usah kamu takut-takuti, kamu ancam siapa, suruh. Aku Nasri aja. Sekarang siapa yang berani tuduh langsung nama saya? Atau siapa? Aku Nasri ya, tuduh langsung. Kalau Pak Rao biarlah, nanti selesai lebaran kita akan buat selesailah COVID ini. Yang lain kan cuma Rao yang sebut nama. Dan ada catnya, ada masalah, ada cat saya simpan. Nah, itu akan kita coba dulu. Kita tes dulu ke hukum. Benar atau tidak, sampai salah, sampai benar. Kalau dibilang setelah apa tadi? Setelah apa tuh? Setelah tender. Itu terserah. Nanti kan bisa dicek di digital. Iya, Pak. Nggak bisa dibohongi. Tapi artinya kan gini Pak Bupati, bahwasannya apa yang Bapak ungkap minggu yang lalu, walaupun Bapak tidak sebut nama siapa itu yang mencatnya itu, ternyata yang bersangkutan mengaku sendiri. Gitu ya Pak ya? Bahkan ada dibilang saya masalah Martin, masalah segala macam itu ya. Ya itulah kadang-kadang manusia ya. Lupa dia dengan apa yang disampaikannya. Ya santai aja lah ya. Ya saya kalau mau mencat si Rao duluan itu kan sangat tidak mungkin ya kan. Itu sangat tidak mungkin. Dan pasti tidak akan saya lakukan. Tapi karena dia berulang-ulang me-WA saya, mencat saya, ya kadang saya manusia, saya balas. Larilah tak kemana-mana. Ini kan ada riwayatnya. Gambar siapa ini? Gambar si Rao ya? Gambar si Rao ya? Ya udah apa ya? Nggak kelas apalah nggak usah lah kita bahas itu anak. Ngapain capek. Cuma ada yang perlu kami apakan juga nih Pak, menurut pandangan Bapak. Di satu sisi Pak, yang mantan oknum wakil rakyat ini Pak, itu terlalu vokal untuk membuli. Ini ya 25 Desember 2018, saya 26 Maret 2019 yang ngirim surat panggilan si Enido itu ke saya itu si Rao. Jadi jangan berbalik-balik poin ya. Ini yang ngirim panggilan ada si Martin dipanggilnya kan. Bunero Martin Mantote. Jadi jangan dibilang saya, dia yang ngirim. Jadi lupa dia, nanti aja biar nanti di polisi kan dibuka saja, yang kan bisa dibuka ya supaya enak, itu saja digital nanti digital. Dan ini ya SMS Rao lagi perlu juga biar jelas, biar jangan baca dari atas. Siapa yang bisa baca? Izin Pak Bupati, kami ini Rao ya, kami udah banyak lagi. Sejahat apapun saya sama Pak Bupati untuk hal yang berbahaya terhadap Pak Bupati tidak akan saya lakukan. Karena sejahat apapun saya, jadi kan udah mengaku diri sendiri tuh, ya kan? Tapi terserah lah ya. Apakah Arinda yang ganteng bantulah si buruk koha ini ya? Nah, terserah. Saya nggak ada bilang dia buruk ya, dia yang bilang ya. Dia yang ketolak dikejar-kejar dan ambukan kamu Pak Bupati mobilnya, itulah banyak lah ya. Jadi tahun 2019 itu saya perhatikan Pak ya? Iya, 2008 bahkan ini ada 2019 ya. Ya. Dengan nomor yang sama berarti Pak ya? Bacanya. Izin Pak Bupati, Roder kok bisa penangguhan? Ada kan? Betul. Apa jawaban saya? Mana tahu kita itu. Udah, jadi kan udahlah. Jadi maksudnya nggak usah lah bermain muka dua gitulah Pak ya? Nggak pala kita bahas itu, capek kita bahas itu. Kalau itu kan saya udah kenal lama itu anak.
Tapi kan saya sudah selalu bilang, saya tidak pernah, saya ulang kayak tadi, saya tidak pernah bilang, demi Tuhan saya nggak pernah bilang, cek bahwa saya pernah bilang si rawa monyet, pernah? Tidak. Atau mirip monyet, tidak ada saya tunjuk nama siapapun, ya, saya nggak pernah bilang. Yang saya ceritakan itu monyet itu suka makan kacang, saya nggak pernah bilang itu ya, oke? Dan jangan apa, jadi kalau ada yang merasa terserah lah ya, ya oke ya. Oke, Pak.